Ternyata Ustadz Malik juga tidak bisa menampung pertanyaan saya karena kalau mu'alaf yang ingin tahu pasti kan ini gimana sih, ini gimana gitu tuh. Sedangkan mungkin Ustadz pada umumnya kan nggak tahu cara menyelami mu'alaf itu bagaimana. Akhirnya saya diarahkan untuk nanya ke Ustadz Agus MCI. CTS Numpang mantap. Di sini Mbak Lia. Ya. Nama lengkapku dari kecil dari orang tua ngasih itu Natalia Arwitasari. Natalia Arwitasari. Nama baptisnya karena aku baptis dewasa, nama baptisku Evarista. Evarista. Eva itu kan wanita, gitu, Hawa. Makanya aku pikirnya Evarista. Tapi ya karena sekarang udah Muslim, jadinya muslimah ya, jadinya nggak dipakai lagi. Berarti itu dulunya kalau sudah dibaptis itu nggak mengubah di KTP gitu ya, enggak ya? Enggak. Karena ya, sebetulnya baptis dewasa itu ya? Sebetulnya waktu itu di KTP sempat masuk sih, sempat masuk nama Evarista Natalia Arwitasari. Tapi begitu hijrah, terus dapat surat mu'alaf kan, itu aku mengajukan ke Dispenduk untuk nggak pakai nama itu lagi. Gitu. Iya. Jadi kan karena baptisnya baptis dewasa, kalau orang Katolik baptisnya anak-anak, dari kecil kan sudah tercatat di akte. Nah, karena aku baptis dewasa, jadi nggak tercatat di akte. Baru tahu. Gitu. Itu berarti ini keluarga semuanya masih agama yang lama ya? Masih. Jadi ibu Kristen, Katolik. Jadi ibu beserta om, tante, om bule semuanya masih Katolik. Dan kami semua juga aktivis gereja ya, karena masih dulu saya pun juga aktivis gereja gitu. Terus anak-anak dari pernikahan yang dulu juga kan masih Kristen. Anak saya laki 3 itu juga masih Kristen. Jadi ya udah biar Allah aja yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah, karena kan hak prerogatif hidayah kan dari Allah ya. Kita yang udah hijrah ini hanya memberikan contoh kehidupan sehari-hari aja, bahwa oh iya setelah hijrah kamu jadi baik, setelah hijrah kamu hidupmu pun juga lebih baik gitu. Paling gitu aja sih. Dan kita itu ada satu doa, ada satu senjata yang masih kita punya, kita berdoa. Oh iya. Tanpa lelah mendoakan ibu kandung kita ya. Berarti ibu kandung masih Kristen ya? Masih Katolik. Anak-anak juga ya? Masih semuanya masih Katolik. Dan itu tadi saya bilang keluarga besar saya itu masih aktivis gereja. Jadi ada yang romo, ada yang suster, prodiakon, pokoknya semuanya aktivis gereja. Saya pun dulu juga aktivis gereja yang di mana dulu saya harusnya ngajak orang Islam jadi Katolik gitu. Malah sekarang saya seperti menelan ludah sendiri, tapi setelah hijrah juga nikmat banget gitu loh. Ujian pasti ada. Ujian saat hijrah tuh ada. Pasti. Banyak banget, seperti di balik gitu loh, dibalik banget gitu toh. Jadi yang tadinya fine-fine aja, hidupnya oke, begitu jadi muslim seperti ditumpahin gitu loh. Jadi ya udah, waktu itu ya marah gitu loh. Waktu itu jengkel gitu loh, kok jadi Islam kok gini gitu kan. Tapi karena saya senang mencari ilmunya, mencari tahu apa itu Islam, jadinya ya alhamdulillah ketemu komunitas yang baik. Seperti waktu itu yang menolong saya kan Ustadz Agus dari MCI, kemudian ketemu sama Kohriko juga. Kohriko itu yang dari TMI, Tionghoa Muslim Indonesia. Dan dari TMI itu sendiri kan ada SMI, Sekolah Mu'alaf Indonesia, yang udah 3 tahun. Nah dari situ karena kami sering ketemu, sering belajar, akhirnya ya makin kuat gitu. Tapi ini juga nggak terlepas loh Mas dari doa sahabat saya. Oh iya, siapa itu? Jadi saya tuh punya, kami dulu tuh bertiga bersahabat, saya, Mbak Iin sama Mbak Nuni yang sudah almarhum. Jadi waktu saya masih Katolik, kemudian Mbak Iin Muslim sejati, sedangkan Mbak Nuni ini pernikahan campur kan, Islam dengan Katolik. Nah waktu saya Katolik ya saya fine-fine aja gitu dengan persahabatan mereka. Tapi Mbak Iin selalu yakin bahwa ya kamu tuh besok suatu saat pasti akan Islam deh. Nggak mungkin, saya pokoknya tuh karena memang basicnya saya nggak suka Islam, nggak suka, memang membenci Islam, nggak suka Islam gitu tuh marah gitu loh.
apalagi kalau ada orang ngomong agama terbaik itu adalah Islam gitu. Saat itu saya pun marah, siapa kamu kok kamu bisa ngomong seperti itu gitu ya. Waktu itu saya masih Katolik itu ya saya marah gitu. Semua agama tuh baik gitu, tergantung orangnya kalau menurut saya kan gitu. Nah ternyata doa teman saya terkabul. Jadi waktu dia berangkat haji itu dia salah satunya mendoakan saya jadi Islam gitu. Dan waktu saya kan Islam ini tahun ke-7 saya. Saya jadi Islam itu 2022 Desember 2016. Itu syahadat saya karena mau menikah. Benar. Jadi alasannya mau menikah. Itu pun karena izin ibu ya. Ibu kan bilang, kamu nikah di Katolik agak ribet gitu. Karena saya pernikahan pertama kan cerai hidup. Jadi kalau di pernikahan Katolik mungkin nanti Mas Fahmi juga makin paham ya. Jadi kalau pernikahan di Katolik itu kawin campur itu boleh, nikah beda agama itu boleh. Jadi Katolik sama Islam, Katolik sama apa itu boleh gitu. Tapi di sini karena saya di pernikahan pertama itu cerai hidup, itu nanti kalau mau menikah di gereja Katolik itu ada penyelidikan. Jadi diselidikin dulu gitu toh, sampai ke Vatikan dulu. Setelah Vatikan ACC barulah diizinkan menikah di gereja. Itu pun tidak sakramen, hanya pemberkatan. Jadi kalau pemberkatan itu ya di bawah altar, nggak pakai hosti gitu kan. Tapi kalau sakramen kan sampai hosti gitu. Nah, terus ibu saya udah ribet kamu nikah di Katolik gitu kan. Ya udah kamu nikah Islam aja, gampang gitu kan. Ya udah saya pikir ya karena mungkin ibu lagi seneng ya saya ambil kesempatan itu. Makanya saya syahadat. Waktu syahadat pun hari Jumat pas hujan deras lagi kan. Itu pun syahadatnya saya di KUA Gajah Mungkur itu saya nangis. Nangisnya gini. Memang nggak ada keluarga kan yang menemani, hanya teman-teman saya yang mensupport saya untuk masuk Islam ya. Mbak Iin itu, Mbak Nur sama suaminya, ada suaminya Mbak Irmina juga. Itu saya nangisnya tuh gini, ya Allah, apakah memang ini jalan hidupku gitu loh. Kok saya seperti kayak dipermainkan kan gitu. Katolik sekarang Islam gitu. Waktu itu saya nangisnya tuh ya, saya nangisnya waktu diucapkan syahadat itu gitu. Asyhadu alla itu saya cuma nangis kok gini gitu ya waktu Pas itu. Itu saya mikirnya cuman apakah memang ini jalan yang harus aku tempuh waktu itu kan itu. Terus habis itu saya Desember kemudian bulan Februari kan dapat challenge dari Tupperware untuk antara umroh dan Yerusalem. Saya pilihnya Yerusalem. Waktu itu. Suami waktu itu setelah itu kan Januari saya menikah sama suami. Suami juga nanya, loh kamu kok malah milih Yerusalem nggak milih umroh? Apa nggak bisa dibatalin? Nggak bisa, saya bilang gitu. Terus saya Yerusalemnya milihnya leisure. Kenapa saya milihnya Yerusalem leisure? Kenapa? Karena kalau umroh itu setelah saya Islam kapanpun saya bisa berangkat. Ya kan, setelah saya Islam kapanpun dengan siapapun saya bisa berangkat gitu kan. Tapi kalau Yerusalem saya Islam mesti ketar-ketir gitu loh, pasti takut loh. Aku Islam kok mau ke Yerusalem kan gitu ya, gitu kan aneh gitu ya. Nah benar, setelah di Yerusalem saya kan leisure itu lebih banyak jalan-jalannya. Jadi di situ pun saya pun juga masih bertanya sama Tuhan ya Allah. Kalau memang saya harus Islam ya tolong berikan petunjuk. Tapi kalaupun tidak, saya tetap Katolik ya saya juga berikan petunjuk saya gitu. Tapi tidak fokus karena leisure jadi banyak jalan-jalannya. Saya setengah hati yang kan lalu leisure Tupperware itu ada Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, Katolik Kristen itu banyak. Satu rombongan tuh memang majemuk gitu. Karena saya belum yakin dengan Islamnya saya, teman-teman yang Islam pada masuk ke Masjid Al-Aqsa, saya nggak berani. Saya merasa masih belum layak. Akhirnya saya cuma di luar aja. Tapi teman-teman sharing foto-foto di dalam Masjid Al-Aqsa bagaimana gitu. Kemudian juga diceritakan bahwa di sana pun juga ada satu gereja dan masjid yang berdampingan gitu. Jadi memang saya berusaha mengambil hikmahnya. Di saat saya ke Yerusalem, ya posisi saya abu-abu antara saya pun juga belum menjalankan sholat, tapi saya pun juga setengah hati menjadi seorang Katolik waktu di Yerusalem itu. Sepulangnya dari Yerusalem, sebetulnya saya juga dapat tawaran untuk ke Flores, yang setiap bulan Paskah itu kan ada di Flores untuk ke mana itu yang ada acara gitu kan, ibadah di sana. Tapi saya
membawa rombongan juga. Jadi saya dititipin kaos peserta beserta beberapa ubur rambengnya itu yang harus saya bawa. Kan kepala ketua regunya udah berangkat. Jadi saya kan nyusul. Udah dikirim tiket, saya sudah siap berangkat, tapi sama suami dilarang. Dia masih khawatir kalau saya kembali lagi gitu kan, kembali lagi Katolik, meyakini banget Katoliknya. Nah itu sampai bandara saya sudah check in, koper yang isinya perlengkapan untuk peserta dibawa lari dia. Dibawa lari sama dia, akhirnya saya batal berangkat. Kalau sekedar baju saya mungkin di sana bisa ya, tapi kalau perlengkapan peserta kan nggak bisa. Akhirnya saya batalkan keberangkatan. Terus ya saat itu saya marah sama suami, kenapa? Ini kan saya bekerja gitu. Dulu pemandu wisata gitu? Ya dulu kan karena kuliah saya kan juga travel ya, jadi pariwisata, jadi saya dipercaya sama teman-teman gitu kadang untuk ayo ikut ke gitu kan. Nah waktu itu juga diajak pergi, kemudian tapi nggak jadi. Suami marah. Nah suami marah, tapi teman saya yang travel akhirnya memaklumi. Terus lah setelah itu saya menjalankan Islam ya apa adanya. Diajak suami untuk sholat, ayo suami sholat jemaah, kamu kan sudah Islam kan gitu. Saya nggak mau. 1 tahun pertama, jadi 2017 itu saya nggak mau, jadi nggak mau menjalankan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, nggak mau, karena pertama memang suami saya mengajak sholat, tapi suami saya tidak memberikan hal yang saya butuhkan selain sholat gitu loh. Jadi suami saya kan juga tidak bekerja waktu itu. Jadi saya berpikir bahwa kamu aja nggak ngehidupin saya kok, nggak ngasih contoh yang baik kok, kenapa saya harus ngikutin kamu gitu toh. Saya nggak mau sholat. Bahkan beliaunya itu kalau ngajak sholat itu bagi saya rada aneh gitu. Karena entah ya, ini juga laki-laki Muslim yang mengajak wanita jadi mu'alaf itu apakah paham apa enggak, saya kurang tahu. Jadi suami saya tuh kalau ngajak sholat tuh dia bilang gini, kamu kan supaya suci kamu kalau sholat tidak usah pakai baju. Jadi langsung mukena gitu. Nah saya kan nggak paham, saya jalanin aja. Tapi begitu saya tanya sama orang gitu yang Muslim biasa gitu, juga ya itu baik, mereka bilang gitu. Kan kamu di rumah mungkin menghindari najis, dia bilang gitu. Tapi bagi saya kan kayak risih gitu loh, nggak pakai baju langsung mukena kan rasanya kayak risih gitu. Nah tapi kalau saya ya namanya sholat bolong-bolong lah waktu itu, jadi ya nggak, dia bilang ikuti saya aja, dia bilang gitu. Oh iya. Nah setelah itu saya mulai merasa bahwa mumpung saya Islam, saya tak belajar, saya tak datang kajian, apalagi diajak sama teman Mbak Iin toh, ayo ikut di kajian yuk, iya di Semarang, yuk ikut yuk kajian di Baitur Rahman gitu sama Ustazah Susi Jafar waktu itu. Nah, saya datang setiap Sabtu. Dan kalau saya berangkat, saya nggak pakai kerudung, pakai kerudung. Jadi saya pakai kerudungnya ya seperti ini, tapi saya pakai tapi di masjid. Dan saya pakai baju pun juga masih ala kadarnya, jadi masih pakai celana dan sebagainya gitu. Dan yang membuat saya kadang sedih itu, bagi saya kan pendatang ya, saya kan pendatang di Islam. Itu kadang kalau ke kajian umum yang sebagian besar Muslim itu kadang mungkin bukan salah mereka sih, salah mereka, tapi mungkin hanya perasaan saya aja bahwa mereka kan nggak tahu kalau kami mu'alaf itu kan. Mereka hanya memandang, oh ya kamu muslimah, kajian bareng gitu. Tapi bagi saya pribadi saat itu tuh merasa bahwa saya sendiri, saya sendirian. Kemudian datang ke kajian cuman senyum-senyum gitu, tapi saya nggak merasa ada rasa sama mereka, nggak ada rasa klik sama mereka. Jadi kadang saya duduk di belakang sendiri gitu tuh memperhatikan kajian. Kemudian semua kajian saya terima, saya catat, itu bukunya juga masih ada. Dan karena saya masih betul-betul awam itu di Islam, saya tanya, tapi pertanyaan saya tuh orang lihat ke saya gitu. Mungkin bagi mereka ini pertanyaan cetek banget gitu loh. Mungkin gitu ya. Karena kan saya nggak paham, Kemudian saya nanya itu, mereka pada ngeliatin, saya jadi bertanya-tanya loh, apa aku salah kajian kau bilang gitu kan, saya nggak paham, saya nyatet loh, saya nyatet, tapi di saat saya nyatet ini ada yang nggak paham, saya kan pasti nanya. Dari situ saya ngerasa,
wah ini kajiannya nggak cocok ini aku gitu, karena mungkin terlalu tinggi buat saya gitu. Walaupun saya senang, akhirnya kalau saya datang saya diem, nggak tanya gitu. Kecuali ada teman saya gitu, baru saya dikenalin gitu tuh sama yang lain. Nah setelah itu karena banyak pertanyaan dalam diri saya harus bagaimana, terus sama teman saya Mbak Iin dikenalin sama Ustadz Malik yang di Harapan Bunda. Harbun, Ustadz Malik. Ya. Ustadz Malik. Dan ternyata Ustadz Malik juga tidak bisa menampung pertanyaan saya, karena kalau mu'alaf yang ingin tahu pasti kan ini gimana sih, ini gimana gitu tuh. Lah sedangkan mungkin Ustadz pada umumnya kan nggak tahu cara menyelami mu'alaf itu bagaimana. Akhirnya saya diarahkan untuk nanya ke Ustadz Agus MCI, Mu'alaf Center Indonesia yang Semarang, Ustadz Agus Tirahanto. Dari situ barulah ada pertemuan, ada komunitasnya. Saat itu yang memfasilitasi Pak Budi, Profesor Budi yang Undip Tembalang itu, kami diberi tempat di Ruko Sultan Agung, sebelahnya Superindo. Beberapa kali bertemu di sana, komunitas mu'alaf khusus, memang kami di situ sharing, kami di situ bertemu ya, dan sebagian besar mu'alaf. Saling menguatkan juga ya. Nah, mulailah di situ saya merasa nyaman. Merasa oh iyalah di sini aja tempatku gitu. Nah, sejalan dengan waktu ternyata ada beberapa hal yang nggak cocok juga. Nggak cocok dalam arti itu mungkin kalau saya fokusnya tuh pengen ke mu'alaf gitu. Jadi acara yang mu'alaf, pembinaan yang mu'alaf, itu menguatkan dia mu'alaf gitu kan. Jangan dicampur sama yang umum gitu. Kalau saya pengennya gitu lah. Akhirnya sama Ustadz Agus tetap berjalan, ketemulah dengan Kohriko ini, dengan sekolah mu'alafnya yang memang fokus. Itu di Tionghoa Muslim ya Kohrikonya? Tionghoa Muslim Indonesia itu kan programnya salah satunya mu'alaf itu, sekolah mu'alaf itu. Waktu itu di Greenhouse tempatnya yang di Sultan Agung itu, ya kan? Nah setelah itu di situ masih dengan laki perempuan, jadi Ikhwan Akhwat gitu kan, Ikhwan Akhwat, lalu sekolahnya dengan Ustadz dan Ustazah. Ustazahnya Dr. Dewi Purnamawati dari Solo, Ustadznya waktu itu macam-macam lah gitu ya. Itu disponsori juga sama FKM Mas Dian ya kan. Nah di situ pun saya dijadiin contoh, karena memang saya orangnya kan sering nanya nih, dijadiin contoh sama Ustazah Dewi, gitu. Jadi saya ingat banget tuh Ustazah Dewi kalau ngomong tuh, julurkanlah jilbabmu menutupi denko tanpa kalengmu gitu kan, gitu. Saya juga bercanda, lah kan saya nggak punya denko, saya kan cuma tutup gelas, ngapain tak tutupin gitu kan, maksudnya kan ditutupin semua gini tuh. Terus dikasih contoh, coba nih lihat nih kayak gini gitu. Terus yang laki-laki ada belakang, jangan lihat yang perempuan gitu kan, karena kita dicampur ya gitu. Lihat tuh udah bagus nih pakai kerudung begini, tapi lihat gini gitu, sama aja dia kayak nggak pakai kerudung gitu kan. Keras sih tapi mengena. Benar. Bahkan dikasih contoh, lemper aja 2.000 itu aja dibelebet ya. Apalagi tubuh manusia, gitu, apalagi perempuan harus jaga aurat. Terus permen kalau dibungkus masih bagus kan, kalau udah lepas kan nggak bagus gitu. Emang mau gitu, kayak gitu-gitulah gitu. SMI 1 sudah berjalan, kemudian SMI 2 di Masjid Panut. Ini fokus lebih banyak diurus sama FKM, Ustadz Zainal dan Mas Dian. Tapi itu tadi masih campur Ikhwan Akhwat, dan full yang mengisi Ustadz semua, ya Ustadz Rifki Kurniawan, Ustadz Ananta, Ustadz siapa namanya, saya lupa, ada 2 lagi itu. Pokoknya materinya sendiri-sendiri, soalnya fikih sendiri, siroh sendiri, akidah sendiri gitu-gitu. Nah sudah, ternyata teman-teman masih belum puas, saya pun juga belum puas. Karena apa? Lah nek kene tekok haid, mosok tekok mbek ustad kan ndak enak ya, gitu kan, sungkan gitu. Nah curhat wanita kan, mosok mbek ustad ngomong ke bojone, mosok mbek ustad kan ndak enak gitu toh. Terus akhirnya teman-teman juga, jangan di Masjid Panut, capek naik tangganya gitu kan, udah gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah kita vakum, berjalan tapi nggak maksimal. Terus akhirnya saya sama Kansa terbersit ide untuk bikin mu'alaf khusus akhwat. Khusus akhwat, kajiannya khusus akhwat aja. Khusus akhwat aja, jadi nggak ada lakinya, nggak ada ikhwannya, dan yang ngajar juga
ustazah gitu. Jadi bebas bertanya gitu bebas ya? bertanya. Tapi ini Mbak Lia, saya ini jadi catatan saya pengen ngomong ke teman-teman sobat hijrah di seluruh Indonesia ya. Kalau nanti teman-teman di musolahnya atau di masjidnya ketemu ada seorang yang bertato di masjid, duduk di masjid atau sedang merokok atau apa, ayo kita berdakwah dengan cara apa ya, menegur sahabat dengan baik gitu. Jangan langsung dijudge seperti itu ya. Jadi ayo mas wudhu dulu, oh nggih, mungkin sambil nyelesain rokoknya atau apa. Ya memang proses mereka sedang hijrah memang seperti itu ya. Dan juga buat teman-teman yang ikut kajian khusus akhwat ya, jika menemukan mbak-mbak tanpa kerudung ya atau pakaiannya masih celana jeans, sepatu, ayo dirangkul gitu loh. Jangan nilai dari tampak luarnya gitu. Mereka itu butuh teman ya sebenarnya. Mereka itu butuh teman, mereka itu butuh dirangkul, diajak ngobrol. Kalau mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian itu wagu atau lucu ya, ayo pahami bahwa mereka mungkin pengetahuannya memang sampai baru segitu. Nah, yuk ayo dirangkul aja gitu. Diajak, Mbak, rumahnya di mana kayak gitu loh. Oh gini. Saya pernah menemukan hal gitu juga Mbak. Dan alhamdulillah teman saya waktu itu dia nggak langsung menegur, itu loh kerudungmu ditutup, enggak gitu loh. Ya dia aja gabung ngobrol kayak gitu loh. Sampai alhamdulillah ini atas bimbingan Allah juga, dia akhirnya berjilbab dengan Masya Allah sempurna gitu kan. Nah kembali lagi di situ Mbak. Jadi kan waktu ini memang untuk catatan buat kita semuanya ya. Catatan buat kita semuanya, bahasanya kalau ada orang yang jangan langsung menilai dari penampilan luar. Iya toh. Karena yang namanya masjid itu kan tempat semua orang berdoa dan mengadu ya. Loh, jangankan yang tadi Mas Fahmi bilang, saya pun dulu waktu awal-awal di parkiran dakwah, itu kan dari Ustadz Alfian kan ngajak beberapa temennya yang bertato ke situ. Saya pun juga mikir, salah satunya Mas Aji itu juga Mas Aji bertato kan juga main, kok jadi dia Islam, kok tatonya akeh kan gitu ya. Saya sampai mikir gitu, ini apa enggak salah ya aku bilang gitu toh. Tapi setelah saya juga bergabung dengan mereka, saya pun juga paham dan saya pun juga ada tato kan gitu. Dan rata-rata kami yang dulu tuh juga rata-rata cewek-cewek bertato gitu. Ya buat apanya ya karena khilaf sih. Dan kadang teman muslim sendiri ya memang bener sih. Itu kalau kurang paham ilmunya memang seringnya kan ngejudge ya. Itu bilang, Mbak Natali, kamu kok tatoan? Nah, saya jawabnya kan gampang. Lah, aku main Katolik kok ya bebas, aku main tatoanan aku gitu. Kan tatoan enggak boleh rasa dibahas, paling gitu toh gitu. Tapi sedangkan yang muslim sendiri juga bertato juga kan banyak, karena memang kan mereka tidak paham ilmunya. Kadang kalau saya tanya, kenapa toh tatonan gitu toh? Ya pas wira anak band ya tatonan toh gitu, terus dia alah zaman biar gitu, saya kira nyesel ya nyesel gitu, tapi ya sudahlah gitu. Itu sahabat Mbak Lia itu masih ada sekarang? Mbak Iin masih. Yang muslimah itu? Muslimah itu kan, dia kan asli Purwokerto, masih ngajar di TKA Salam tapi ini mau selesai. Jadi ya itu tadi, kalau sekarang ini teman di SMI pun, di sekolah mu'alaf pun ada beberapa yang datang itu tidak kerudungan dulu. Akhirnya kan karena kita ada ya sudah kita bagi, terus karena ini kenapa mangka terak kerudungan kan gitu. Ya kasusnya sama seperti saya masih sungkan berangkat dari rumah pakai kerudung. Oh, dari lingkungan rumah ke tempat itu. Baru nanti pakainya pas di tempat kajian aja gitu. Ya, teman-teman pun yang mu'alaf pun kadang juga kan ngelirik gitu. Saya pun karena sudah kenal semuanya, jadi nggak usah, yuk kita bantu ya teman kita ini supaya istiqomah gitu, supaya makin seneng nyaman dengan kerudungnya kan gitu. Dan saya pun dulu awal kerudungan itu tahun kedua apa tahun ketiga gitu tuh, itu pun karena puasa. Oh gitu? Puasa. Itu sudah tahun kedua ya? Tahun kedua atau tahun ketiga tuh saya baru pakai kerudung. Itu pun masih bletak-bletak gitu ya, masih gantung diri ya. Kayak lapat gitu lah gitu? Kayak fashion gitu, masih fashion gitu tuh. Itu pun teman saya di jualan regensi itu pun bilang, alah kamu ki paling karena itu karena Ramadan. Ya moga-moga enggak, aku bilang gitu, semoga tidak gitu. Terus begitu selesai Ramadan saya tetap pakai, mereka pada bertanya, emang kamu yakin pakai kerudung nanti rambutmu rontok lah, rusak lah begini-begini. Tadinya pun saya berpikir akan panas, sumuk, ternyata alhamdulillah enggak gitu kan, terus semua orang dari Allah ya.
Dan yang paling penting supaya menegaskan kepada teman-teman Katolik saya bahwa saya sudah hijrah. Benar. Karena sebelum saya pakai kerudung, teman saya di gereja kan mereka semua manggil saya Eva. Jadi saya sekarang tahu teman saya manggil Eva itu teman gereja gitu. Oh, gitu. Teman saya yang manggil saya Natalia itu teman zaman dulu. Teman sekarang manggil saya Alia, kalau enggak Lia gitu kan. Jadi saya tahu kotak-kotaknya. Jadi saya sudah mualaf, saya sudah sholat, tapi teman gereja saya masih ngajak. Jadi karena saya memang di gereja aktivis, mereka nggak percaya. Jadi Eva, ayo kita mau ada retret nih, ikut ya gitu. Eva, kita mau ada ke gereja, ke Gua Maria ini, ikut ya gitu. Saya kan bilang, loh saya udah muslim, saya nggak bisa, udah ikut aja. Kamu kan seneng dolan gitu. Oh gitu. Iya. Padahal mereka tahu kalau saya udah sampai bersama mereka, saya nggak pegang mic. Saya suka membuat suasana tuh bahagia, seru, dan yang pasti nyanyi, nggak mungkin enggak kan. Nah itu saya sebelum pakai kerudung, jadi mereka seolah-olah tuh kayaknya Eva masih bisa diajak nih ke gereja gitu, kan kehilangan domba kan. Jadi domba tersesat gitu. Saya kan mereka kan kehilangan domba, jadi dombanya harus diajak balik kan gitu. Jadi mereka selalu Eva kita kumpul. Tapi aku udah muslim, aku udah bilang gitu, nggak apa-apa, nggak ada minuman. Nanti yang haram nggak usah kamu ambil, kan pasti ada daging babi, pasti, gitu kan. Jadi supaya mereka yakin bahwa saya sudah pakai saya Islam, saya pakai kerudung. Sudah pakai kerudung pun saya masih diundang, masih diajak, sampai sekarang saya masih diundang. Eva ini sakit, kamu ikut datang ya. Eva ini ada kumpul, kamu ikut ya gitu. Masih sampai sekarang. Tapi ya itu tadi saya berusaha menolak dengan halus supaya mereka tidak tersinggung, tapi silaturahim kami tetap terjaga. Bahkan ada juga yang ngeledekin, ya bukan ngeledek ya, mungkin doa ya. Karena melihat postingan saya gitu, kadang kalau pas ketemu, aduh Bu Haji, gitu. Saya cuma bilang amin, saya bilang gitu aja. Karena mungkin melihat aktivitas saya. Dan Mas Fahmi, saya mau balik sedikit. Jadi waktu saya mualaf tahun 22 Desember itu kan saya posisi masih kontrak rumah karena memang mau menikah gitu kan. Waktu bulan Januari kan saya menikah dengan suami, itu posisi anak saya lagi liburan. Begitu mereka pulang, mereka tahu mamanya sudah menikah dan jadi Islam, mereka kan kaget. Gitu, lo mama kok gini-gini, udah ini pilihan mama daripada mama zina kan gitu. Sudah sama-sama dewasa, pergi bareng, nanti jadinya zina sama mama nikah aja. Tapi kenapa mama Islam? Mama kenapa harus jadi ikut Islam? Terus ya saya jelasin. Nah setelah itu saya disuruh pulang sama ibu saya. Udah kamu pulang, kamu kan sudah menikah. Kamu akan lebih punya harga diri kalau kamu punya rumah, nggak kontrak kan gitu. Kamu pulanglah gitu. Akhirnya karena saya berpikir bahwa saya sudah punya suami dan saya ingin membuktikan bahwa Islam saya baik, saya pulang. Tapi ternyata ibu punya maksud lain gitu toh. Ibu punya maksud lain bahwa oke, kamu sekarang sudah menikah, kamu sudah sah, punya suami dan kamu sudah pulang. Kembalilah ke Katolik. Kembalilah ke gereja. Madep gitu. Iya, kembalilah ke gereja. Tapi ibu nggak ngomong. Ibu nggak ngomong. Ibu hanya minta saya pulang, tapi beliaunya berharap saya kembali ke gereja, gitu kan. Setelah saya tidak ke gereja beberapa bulan, bahkan saya malah diem-diem itu ngaji, kajian, ikut kajian. Jadi itu tadi saya kalau di luar baru pakai kerudung gitu. Nah, suatu ketika saya lagi di kaca lagi mantesin kerudung yang mau saya pakai untuk kajian. Ketahuan ibu. Jadi, wah kamu sekarang mau jadi Bu Haji ya? Saya kan langsung takut. Enggak kok Bu, biasa aja. Saya cuma mau mantesin gitu toh. Nah dari situ ibu saya mulai berpikir bahwa ini Lia gak bakal balik Katolik nih gitu kan. Sepertinya dia mau mempelajari Islam gitu kan. Nah nggak lama ibu saya ngusir. Jadi ibu saya suruh pergi dengan alasan karena kamu nggak mau balik jadi Katolik gitu, nggak mau balik jadi Katolik, jadi udah kamu pergi aja gitu. Padahal di situ saya baru 4 bulan kalau nggak salah di rumah ibu itu. Padahal saya udah ngomong sama ibu, Bu saya jangan diusir, saya bilang gitu, saya belum ada dana untuk kontrak kan saya gitu. Tolong saya izinkan dulu belajar Islam. Kalau saya nggak nyaman di Islam, saya tak balik Katolik. Itu kan nggak salah. Pasti itu. Jadi domba yang hilang kan kembali gitu kan. Gitu. Jadi kan nggak masalah kan. Nah,
apa namanya? Karena saya diusir, ya sudah, keputusan ibu bulat mengusir kami. Yang tadinya ibu minta kami pulang, kami diusir lagi, ya udah kami pergi nih, pergi. Nah pergi, terus karena saya lagi galau, saya bingung antara Katolik sama Islam. Akhirnya saya di Katolik juga udah abu-abu, udah nggak jelas, bahkan saya diusir. Akhirnya saya memutuskan sungguh-sungguh di Islam, mempelajari Islam dan belajar Islam. Nah setelah saya belajar Islam, saya baru tahu ternyata agama yang terakhir itu memang agama Islam. Kemudian di Alkitab pun ditulis bahwa akan datang utusan setelah aku, gitu. Kalau di Alkitab sih nggak ada tulisan Ahmad sih, gitu. Memang akan datang utusan setelah aku, gitu kan. Nah itu setelah saya paham ilmunya, itu adalah Nabi Muhammad, gitu kan. Nah kemudian dikasih tahu juga bahwa di Alkitab pun juga ditulis bahwa lepaskanlah kasutmu dan sucikanlah dirimu, gitu kan. Lepaskan alas kaki ya. Nah itu kan kasut kan sepatu. Kemudian yang menyucikan diri, berwudu. Nah yang melakukan itu kan Islam. Terus setelah itu kalau doa, Yesus kan nggak pernah doa, dia berdiri, kemudian dia ada gininya, ada sujudnya juga gitu. Nah itu juga hal-hal sederhana kayak gitu. Itu tak sampein sama ibuku, sama anak-anakku juga. Ini sudah gitu. mulai syiar ya ke keluarga sendiri ya. Udah, tapi ya itu tadi mereka belum bisa memahami itu bahwa ya utusan itu ya Roh Kudus gitu, bukan Nabi Muhammad. Kemudian lepaskanlah kasutmu, lah kan memang zamannya itu gitu kan. Terus saya pun juga tanya, Yesus meninggal pun diapain, disalib gitu kan. Kemudian setelah disalib diafani, di kafan, kasih kain gitu toh. Terus dikubur. Nah, yang sekarang meninggal mati dikasih kain tuh siapa? Aku bilang gitu. Nggak pakai jas, nggak pakai kebaya, itu siapa? Aku bilang gitu. Kan yang hanya Islam. Lah kan zamannya itu memang keadaannya kain loh. Kalau zaman itu, zaman sekarang aja ada, lah kenapa nggak pakai ngikutin gitu loh. Gitu. Ya. Terus saya pun juga baru paham kalau kita mencintai apa yang kita cintai, kita kan juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. Betul. Seperti contoh sederhana Bunda Maria kan juga pakai kerudung tuh. Hijab sempurna lah. Nutup kan sampai semua gitu. Lah kenapa kita nggak melakukan itu gitu loh. Gitu ya. Walaupun di saat saya Katolik itu saya berpikir ngapain sih orang Islam di Indonesia pakainya kayak gini ribet banget gitu. Terus apa nggak panas, terus itu kan bawaan dari Arab gitu kan. Nah saya waktu Katolik mikirnya gitu kan gitu. Setelah saya menjadi Islam, ya bener juga sih ya, kan kita mencintai Nabi kita, mencintai apa yang kita sembah gitu kan. Ya udah kita harusnya melakukan itu. Nah pemahaman sederhana seperti itu kan tidak sepenuhnya disampaikan di agama masing-masing. Iya benar. Saya punya, ini kan obrolan di kafe ya. Saya lahir dibesarkan di Papua. Jadi kita kadang ngobrol santai gitu ya. Tidak tahu merembet ke arah yang itu kan. Terus saya cerita aja, ya itu benar. Coba perhatikan di semua lukisan Bunda Maria dan patungnya, avatarnya itu kan semuanya berhijab sempurna. Sampai ke tanah, menutup semuanya. Terus ketika dia ngomong, dan kamu lihat ketika Yesus itu kan juga berjanggut gitu ya. Dia gondrong berjanggut, dan itu kan artinya kita mengikuti sunnah gitu loh. Dan setelah saya belajar agama ternyata sunnah para nabi yaitu berjanggut semuanya. Nah dari situlah ya kita mulai kembali lagi Mbak Lia, kita mendoakan teman dan mendoakan seseorang tanpa seseorang itu mengetahui itu diijabah gitu loh. Iya. Dan yang di Islam sendiri yang membuat saya makin senang itu semua aturan kan ternyata ada di Islam gitu. Dulu saya waktu Katolik ya nggak paham. Waktu saya awal-awal hijrah pun saya juga nggak paham. Masa sih kayak gitu, ternyata banyak pertentangan gitu kan. Enggak, tapi begitu pelan belajar, makin lama makin belajar, ternyata benar semua apapun itu kan ada di Islam. Jadi tentang hak waris pun ada, kemudian bahwa laki-laki itu harus lebih sayang pada ibunya, sedangkan si wanita harus lebih patuh pada suaminya. Itu kan memang tercatat semua gitu loh. Lah yang ada di situ, yang detail banget itu kan ya cuman di Islam gitu loh, bukan di yang dulu kan ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil Yesus mana? Kan nggak ada. Padahal yang memberitakan kan Yesus. Tapi Injil Yesus nggak ada. Injil Isa nggak ada. Injilnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan kisah-kisahnya itu kan kisah-kisah ya. Berarti seperti cerita, dongeng. Bukan dari Allah nurunin gitu loh. Jadi hal-hal sederhana itu tuh
saya secara logika nerimanya, bukan secara keilmuan harusnya begini loh, begini. Saya nggak paham kalau gitu. Tak pikir, nah iya ya, kan zamannya Yesus, Isa, berarti kan harusnya ada Injil Isa. Tapi nggak ada Injil Isa, adanya Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Nabi Isa pun juga dia selalu mengatakan aku nih utusan gitu kan, aku nih utusan, bukan gitu. Tuhan, bukan ya? Tuhan, tapi karena dibikin patungnya dia seolah-olah kan kayak itu. Tapi ya itulah. Terus soal babi pun juga, kalau dulu kan saya bilang babi itu haram, dia kalau mentah, kalau matang kan harum kan gitu. Itu ya memang masakan memang babi sih, memang babi. Jadi kalau teman anakku pun juga, mama nggak mau makan ini gitu. Kalau saudara-saudaraku udah paham, sepupuku udah paham, mau kemana, mau kesini Mbak Lia, mau ikut nggak, udah paham mereka gitu. Tapi kalau anak-anak, mama nggak makan ini ya mah, enggak, mama udah ada nih, darahnya udah ada, lomok pun juga ada, babi kecil ada, haram semua di sini udah ada, kan nggak bisa dikuras ke darahnya. Tapi kan mama udah tahu itu nggak boleh, ya udah nggak usah gitu. Jadi saya nyampein sama anak-anak pun sederhana, tapi mereka pun juga belum dapat hidayah ya. Itu hak Allah lah. Ya, gitu. Kembali lagi Mbak ya, doa seorang ibu ya, selama masih ada nafas, kita selalu mendoakan teman-teman kita, saudara kita yang saat ini belum dapat hidayah ya. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa menggerakkan mereka menjemput hidayah-Mu, seperti itu. Ini saya juga mau sedikit promosi ke teman-teman Sobat Hijrah ya, bahwasanya ini ada komunitas namanya Tionghoa Muslim dan Mualaf Center ya. Tionghoa Muslim khususnya Semarang ini dia punya program namanya SMI, Sekolah Mualaf Indonesia. Monggo yang mencari komunitas, teman, yuk kumpul ke SMI. Nanti insya Allah nanti kita cantumkan ya kontak personnya SMI, mau hubungi siapa gitu. Sekolah Mualaf Indonesia. Jadi teman-teman yang mau belajar dari basic lah, dari pertanyaan-pertanyaan nih kayak gitu ya. Yang lucu-lucu. Dan saya jadi ingat pernah baca tausiahnya siapa? Ustadz Felix Xiao ya. Felix Xiao itu kan orangnya logika banget ya. Dan semua pertanyaan itu ada dalam Islam. Iya. Semua terjawab di dalamnya. Dan Masya Allah, dan dari situlah makanya adanya program Sobat Hijrah itu kita pengen mengambil ibroh dari perjalanan iman. Nah kembali ke Mbak Lia lagi tuh. Posisinya ketika ibu kandung masih di agama Kristen, anak-anak kandung juga masih di sana. Dan perintah dalam Islam kan kita tetap berbakti pada orang tua ya, tidak pada cara mereka beribadah gitu, melayani mereka kayak gitu ya Mbak ya. Ya, alhamdulillahnya sekarang ibuku mulai bisa menerima keislamanku, nggak memaksakan aku lagi untuk Katolik. Karena kan gini, setahun yang lalu ya 2023, 2021 akhir. Iya. Ya 2021 akhir itu kan aku kontraknya habis nih, terus aku ada masalah dengan suami. Kemudian aku sama suami itu udah sepakat untuk kita break dulu, gitu kan, break dulu. Nah, karena break, beliaunya pulang ke Surabaya, aku mau pulang ke rumah ibuku, gitu. Karena ibuku punya syarat, kamu boleh pulang asalkan tanpa suamimu, gitu toh. Terus, oke, ini masih bisa lah karena memang suamiku mau pulang ke Surabaya kan gitu. Nah, yang kedua ini syaratnya, aku harus balik Katolik. Waktu itu malah main pingpong gitu ya Mbak waktu ya? 2021 bulan November lah itu ibuku. Jadi ibu kan tinggal di Semarang, di Medan kan. Itu tuh kakakku juga di situ, sudah sama ibu, ya kan. Jadi waktu aku mau pulang, aku dikasih kakak masih Kristen? Kakak semua, semua. Ya? Dari keluarga besar tuh hanya satu bule yang di Gresik yang Islam. Tapi sampai ini benar-benar dianggap domba tersesat. Domba yang hilang benar-benar. Dari terahnya ibuku, aku betul-betul yang murtad ya. Nah itu kakakku di pavilionku dulu, tempat yang aku tinggal, ibu di tengah, kemudian aku yang dekat jalan. Waktu itu kan alasannya ibu tuh supaya ibadahmu tidak mengganggu kami, terus supaya kalau kamu keluar masuk juga kami tidak tahu kan gitu. Ya seomah tapi kayak diasingkan gitu ya. Nah waktu itu, tapi karena aku udah bilang sama ibu, Bu, nek nomor 1 tanpa suami insya Allah bisa. Tapi kalau aku suruh balik Katolik, aku sudah tidak bisa, aku bilang gitu. Karena kalau aku balik Katolik itu, di Katolik aku udah gak nyaman dan aku sudah tahu kebenarannya.
Lah masa aku mau mengingkari kebenaran itu gitu kan gitu. Jadinya ya sudah, kalau kamu tidak bisa balik Katolik, kamu pergi aja. Jadi padahal tuh barang-barangku udah tak angkutin tuh. Jadi aku tuh hidup tuh kayak dipermainin gitu loh. Di prank gitu ya? Di prank gitu, jadi udah bawa barang semua pulang 90% udah diangkut. Nah ternyata diusir lagi, ya sudah aku cari kontrakan sendiri. Yang sekarang sampai sekarang masih aku tempatin itu. Suami tetap masih di Surabaya dengan ikhtiarnya gitu. Jadi kalau di mu'alaf masuk ke menjadi Islam, kalau ketemu dengan suami yang baik, keluarga yang baik, materi finansial, lahir batin tercukupi, mungkin si mu'alaf ini nggak mau belajar, atau mungkin ya istilahnya ya udah